Perkenalkan, nama saya Yuli Irina Kase, NIM 21011600060, Prodi Bimbingan dan Konseling, semester 4B, Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan profesi bimbingan dan konseling. Nah, jadi profesi sendiri itu merupakan suatu pekerjaan yang menuntut keahlian, ilmu pengetahuan, menggunakan teknik yang relevan, serta harus berkependidikan yang spesifik, sehingga tidak semua pekerjaan itu disebut suatu profesi. Nah, ciri-ciri profesi bimbingan dan konseling yaitu bimbingan dan konseling dilaksanakan oleh petugas yang disebut guru bimbingan atau konselor di sekolah, yang merupakan lulusan dari pendidikan keahlian. Nah, pentingnya profesional agar guru BK memang menjalankan fungsi dan tugasnya di sekolah, yaitu menjalankan tugas dan fungsi sebagai seorang guru BK tentu akan membuat kesalahpahaman tentang BK lambat laun akan berkurang dan BK akan dikenal sebagai layanan yang mampu membantu siswa di sekolah. Nah, guru BK dengan profesional yang dimilikinya dapat mengarahkan siswa dalam menyelesaikan masalahnya. Kesalahpahaman mengenai apa itu BK dan bagaimana personil BK dapat diatasi dengan kompetensi guru BK di lapangan. Nah, topik yang berikut yaitu landasan yuridis formal profesi BK. Nah, landasan yuridis bimbingan konseling adalah berbagai peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang bersumber dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, serta berbagai aturan dan pedoman lainnya yang mengatur tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling di Indonesia. Nah, jadi peranan landasan yuridis pendidikan yaitu memberikan rambu-rambu tentang bagaimana pelaksanaan sistem pendidikan dan manajemen pendidikan dilaksanakan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, topik yang berikut adalah landasan sosial kultural atau budaya dalam profesi bimbingan dan konseling. Landasan sosial kultural merupakan landasan yang tepat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Nah, saya akan menyebutkan faktor-faktor sosial budaya yang menimbulkan keputusan akan bimbingan dan konseling. Faktor yang pertama itu perubahan konstelasi keluarga. Faktor yang kedua yaitu perkembangan pendidikan. Yang ketiga yaitu dunia kerja. Yang keempat yaitu perkembangan metropolitan. Dan yang terakhir yaitu perkembangan komunikasi. Nah, dari kelima faktor itu, permasalahan yang terjadi dari kelima faktor itu ada yaitu ada perbedaan bahasa, komunikasi nonverbal, stereotip, dan kecemasan. Nah, jadi solusi dari permasalahan yang terjadi dalam landasan sosial budaya yaitu solusi utama dari permasalahan yang terjadi dalam landasan sosial budaya yaitu dengan adanya konseling profesional yang bersifat antar budaya atau bahkan multi budaya yang merupakan kebutuhan yang amat mendesak bagi terselenggaranya pelayanan yang etis, dan hal ini merupakan bagian yang integral dari tugas dan profesional bimbingan dan konseling. Nah, topik yang terakhir yang akan kita bahas yaitu kesadaran nilai pribadi dalam bimbingan konseling. Nah, konsep nilai pribadi dan nilai sendiri yaitu artinya yaitu suatu keyakinan seseorang tentang penghargaan terhadap suatu standar atau pegangan yang mengarah pada sikap atau perilaku seseorang. Sistem nilai dalam sebuah organisasi dianggap sangat penting dan sering diartikan sebagai perilaku personal. Nah, berikut nilai pribadi konselor. Nah, konselor sendiri sebagai salah satu profesi sudah pasti harus memiliki kualitas atau nilai. Nah, kualitas konselor adalah kriteria yang dimiliki termasuk pribadi, pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dimilikinya tersebut akan memudahkan dalam menjalankan proses konseling.
Yang berikut kualitas atau nilai dari seorang konselor, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menghargai perbedaan individu. Yang ketiga, menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat. Dan yang keempat, menampakkan kinerja dan penampilan yang berkualitas tinggi. Yang berikut nilai pribadi konseling. Dalam konseling, konselor berhak untuk intervensi perilaku dan membantu memfasilitasi klien menuju ke arah bagaimana seharusnya, bahwa masalah dan sistem nilai sebagai kondisi objektif dari klien. Konselor tidak dapat membayarkan mereka atau klien dalam situasi itu. Namun demikian, tindakan yang dapat diterima oleh klien harus menunjukkan profesional conduct, yang merupakan perilaku standar yang seharusnya ditampilkan oleh seorang konselor. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai apa itu profesi bimbingan dan konseling. Semoga boleh bermanfaat bagi teman-teman yang menonton dan boleh menyimaknya. Terima kasih. Shalom.